aku akan membahas topik yang sebenarnya udah lama kita rasain tapi jarang kita sadari, yaitu fenomena buzzer politik di media sosial Indonesia. Kenapa aku memilih topik ini? Karena setiap kali ada fenomena atau momen politik besar kayak pilpres, pilkada, atau sekedar kontroversi pejabat, itu tuh pasti selalu ada kayak tagar-tagar yang trending, entah itu di sosmed, contohnya kayak di X itu sering banget tebaran jadi trending gitu. Jadi itu bukan suatu kebetulan guys, ada yang ngatur di balik layar itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa sih buzzer itu? Kalau di politik, buzzer itu bukan hanya individu atau jaringan akun. Jadi itu bisa berupa bot atau kayak akun fake yang pasti didiagnosir untuk menyebarkan narasi tertentu di publik atau di media sosial. Tugasnya yang pasti itu bikin sebuah opini seolah-olah itu pendapat mayoritas publik gitu. Sekarang kita lihat dari datanya. Jadi pada pemilu tahun 2024, Drone Emprit dan lembaga pemantau digital mencatat adanya lonjakan tagar-tagar tertentu yang digunakan di gerakan secara terkoordinasi di platform X atau Twitter. Selanjutnya ada kasus yang paling viral, tagarnya ganti presiden di era 2018. Lalu berbagai tagar pro kontra seperti saat debat Pilpres 2024 yang ramai di TikTok dan Twitter juga gitu. Intinya, buzzer itu bukan cuma soal tukang komen gitu, tapi ini sudah menjadi instruksi terstruktur yang mempengaruhi persepsi publik secara masif. Selanjutnya kita masuk di bagian teori komunikasi politik. Yang pertama, agenda setting. Teori agenda setting ini tuh bilang bahwa media itu punya kekuatan buat nentuin isu apa yang dianggap penting oleh publik. Jadi media itu nggak nentuin cara orang berpikir, tapi nentuin apa yang mereka pikirin. Nah, buzzer-buzzer politik ini mengeksploitasi logika ini dengan membanjiri media sosial pakai satu tagar atau narasi tertentu secara bersamaan. Mereka itu bisa bikin algoritma platform kayak Twitter trending atau kayak FYP TikTok gitu. Jadi biar mendorong isu itu semakin ke permukaan gitu. Ya hasilnya isu yang sebenarnya mungkin gak terlalu penting jadi kelihatan kayak yang lagi dibicarain semua orang. Publik pun langsung kayak fokus ke sana kan. Nah ini tuh yang disebut artificial agenda setting. Agenda yang dikonstruksi bukan organik. Selanjutnya ada teori spiral of silence. Teori kedua ini tuh spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini bilang kalau secara personal seseorang itu merasa pendapatnya itu adalah minoritas. Dia cenderung diam, takut dikucilkan secara sosial. Nah di sini buzzer itu bekerja dengan sangat efektif. Mereka menciptakan ilusi bahwa suatu opini itu adalah mayoritas, padahal itu cuma suara terorganisir dari selentir orang yang punya ide, pendapat yang berbeda. Akhirnya memilih buat diam atau malah ikut-ikutan karena tekanan sosial online gitu. Bayangin kayak kamu punya pendapat kritis tentang seorang politisi, tapi setiap kamu nulis udah ada ribuan komentar yang menyerang kamu gitu. Kamu bakal nulis gak? Kemungkinan besar kan enggak gitu, karena kamu udah diserang itu tadi. Ya itulah namanya spiral of silence yang diciptakan oleh buzzer. So, apa yang jadi masalah besarnya? Pertama, buzzer itu merusak integrasi ruang publik digital. Habermas dalam konsep ruang publik atau public sphere bilang bahwa demokrasi yang sehat itu butuh ruang diskusi yang bebas, terbuka, dan setara. Jadi, apa yang menjadi masalah besarnya? Yang
pertama, buzzer merusak integrasi publik di ruang digital. Habermas dalam konsep ruang publik atau public sphere bilang bahwa demokrasi yang sehat itu tumbuh ruang diskusi yang bebas, terbuka, dan setara. Buzzer itu menghancurkan karena ruang publik itu kita penuhi dengan suara-suara artifikal yang gak merepresentasikan warga beneran gitu. Terus yang kedua, buzzer itu memproduksi disinformasi secara masif. Bukan hanya soal tagar, tapi juga penyebaran narasi palsu, framing yang menyesatkan, bahkan serangan personal ke tokoh-tokoh yang kritis. Ketiga, ancaman serius bagi partisipasi politik yang otentik. Kalau publik terus-terusan dibanjiri noise dari buzzer, mereka jadi apatis gitu, nggak percaya informasi dan akhirnya malas berpartisipasi. Nah, ini bahaya buat kita demokrasi kita sekarang gitu. Solusinya ya perlu ada literasi digital yang masif, regulasi yang jelas soal akun anonim dan terkoordinasi. Secara platform harus lebih transparan soal konten yang dipromosikan secara artificial juga gitu. Oke guys, jadi itu tadi analisis kritis aku soal fenomena buzzer yang ada di Indonesia. Kalau aku refleksiin sih, sebagai generasi muda yang hidup di era digital tuh, kita punya tanggung jawab besar. Kita harus makin kritis tiap kali lihat tagar trending, jadi jangan langsung ikut-ikutan, tapi kayak tanya dulu, ini organik atau ada yang ngatur ya gitu. Demokrasi kita itu nggak akan kuat kalau ruang publik yang dikuasai oleh buzzer berbayar. Dan kita itu juga harus jaga diri dengan cara aktif, kritis, dan ya cerdas di media sosial gitu. Anyways, itu semua yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus jangan lupa buat kita selalu berpikir kritis. Sampai jumpa di next video. Bye bye.